Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, PSBIS ID. Ya, langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Senin 17 Mei 2021. Pada market outlook tadi pagi, kami menyatakan bahwa IHSG hari ini akan berada di dalam zona merah sebanyak 51%. Dan ternyata hasilnya sesuai prediksi, di mana IHSG sebenarnya sempat dibuka di zona hijau di 5.950,137. Bahkan IHSG sempat naik ke titik tertingginya di 5.958,793. Namun kemudian setelah opening market di paruh kedua atau setelah istirahat siang, market terjun hingga ke titik terendahnya di 5.817,708 dan akhirnya IHSG ditutup di 5.833,860 atau mengalami pelemahan 104,491 poin atau 1,76%. Total transaksi yang terjadi di IHSG kali ini cukup besar, lumayan besar, 12,01 triliun rupiah. Tercatat 113 saham menguat dan 414 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG adalah 6.929,436 triliun rupiah saat ini. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 juga mengalami penurunan, tapi kali ini penurunannya lebih kecil daripada IHSG, yaitu 1,52% atau 13,437 poin ke 899,494. Dan kalau kita lihat hari ini posisi dari rupiah sendiri, kurs rupiah tampak melemah 104 poin atau 0,73% ke 14.264. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia kembali mengalami kenaikan 7,8 poin atau 0,42% ke 1.850,40 atau kalau dirupiahkan adalah 848.590. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA kembali menjadi pemuncak. Net foreign buy 314,4 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 0,31% ke 32.500. Di posisi kedua ada Bank Mandiri Persero atau BMRI, mengalami kenaikan 25 poin atau 0,42% ke 5.925 dengan net foreign buy 68,9 miliar. Di tempat ketiga ada Aneka Tambang, net foreign buy 56,7 miliar. Sahamnya turun 160 poin atau 5,99% ke 2.510. Berikutnya ada Bank Negara Indonesia, net foreign buy 32,2 miliar. Sahamnya turun 25 poin atau 0,45% ke 5.500. Dan yang terakhir, Tebik atau Tower Bersama Infrastructure mengalami penurunan 130 poin atau 4,96%. Net foreign buy 18,8 miliar ke 2.490. Kemudian di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemuncaknya adalah perusahaan gas negara atau Pegas, net foreign sale 164,5 miliar, sahamnya turun 85 poin atau 7% ke 1.130. Disusul Bank Rakyat Indonesia Tbk, BBRI, net foreign sale 121,1 miliar, sahamnya turun 90 poin atau 2,26% ke 3.900. Disusul oleh Merdeka Cooper Gold atau MDKA, net foreign sale 36,7 miliar, sahamnya turun 120 poin atau 4,43% ke 2.590. Di posisi keempat ada Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA, net foreign sale 30,9 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,37% ke 2.700.
Dan di tempat terakhir ada GGRM atau Gudang Garam, net foreign sales 19,1 miliar, sahamnya turun 1.450 poin atau 4,14% ke 33.600. Dan kalau kita lihat dari market regional Asia, dapat kita lihat bahwa indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menjadi satu-satunya yang ikut mengalami pelemahan, yaitu mengalami pelemahan 0,92% atau 259,641 poin ke 27.824,830. Sementara Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami kenaikan 0,59% atau 166,52 poin ke 28.194,09. Shanghai Composite Index mengalami kenaikan 27,24 poin atau 0,78% ke 3.517,62. Sementara Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 23,29 poin atau 0,76% ke 3.078,31. Penyebab utama dari rontoknya Nikkei hari ini adalah selain Dow Jones Index Future yang berada dalam zona merah, juga adanya karena 3 prefektur dari Jepang yang dinyatakan darurat COVID-19. Sedangkan kalau kita lihat dari pembukaan atau opening market Eropa, kita lihat FTSE 100 Index London nampak melemah 29,49 poin atau 0,42% ke 7.014,12. Sedangkan GDXI atau Citra DAX Frankfurt mengalami pelemahan 0,03% atau 3,88 poin ke 15.412,76. Sedangkan dolar indeks nampak melemah 0,052 poin atau 0,06% ke 90,269. Dan Dow Jones Index Future sendiri nampak melemah 77 poin atau 0,22% ke 34.241. Lalu bagaimana dengan IHSG untuk esok hari? Kami melihat dengan tertekannya Dow Jones Index Future dan juga tertekannya market Eropa di opening saat ini, maka bukan tidak mungkin IHSG akan mencoba melanjutkan pelemahannya kembali. Tetapi kalau kita melihat koreksi yang sudah cukup dalam ada di IHSG hari ini, maka ada kemungkinan juga IHSG bisa memantul di keesokan hari. Jadi untuk sementara ini kami mengambil posisi bahwa IHSG besok memiliki kemungkinan memantul atau ke zona hijau sebesar 51%. Mengingat dolar indeks juga hari ini mengalami pukulan atau mengalami pelemahan, kita berharap tentu saja IHSG akan kembali menguat besok seiring dengan menguatnya rupiah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, stay safe, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.